Satu-satunya kaum yang pernah menyaksikan laut terbelah dua, diselamatkan dari tirani paling brutal di muka bumi, diberi makanan dari langit, dan diutus ratusan nabi, justru menjadi kaum yang paling dikutuk, paling keras hati, dan paling sering membunuh utusannya. Kenapa Allah mengabadikan kisah pembangkangan mereka secara detail dalam Al-Quran? Ini bukan hanya tentang sejarah kaum Yahudi kuno. Ini adalah peringatan yang sangat gamblang untuk kita, umat Muhammad SAW. Siapkan hati kita akan menyelami kisah Bani Israel, kaum yang diistimewakan lalu dimurkai. Siapa sebenarnya mereka? Israel sendiri adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Artinya hamba Allah atau kekasih Allah. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub yang terbagi menjadi 12 suku dari 12 putranya. Mereka bukan kaum sembarangan. Allah telah mengangkat derajat mereka pada masanya pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Pada masa itu tentunya. Namun, perjalanan keistimewaan itu tidak dimulai dari kemewahan, melainkan dari ujian berat. Semuanya bermula dari mimpi seorang anak kecil, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 4, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Wal qamar ra'aituhum lis-sajidin wasyamsa wal qamara ra'aituhum lis-sajidin. Dan matahari dan juga bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Cemburu, pengkhianatan, dijual sebagai budak hingga akhirnya takdir mengangkat Yusuf menjadi bendahara Mesir. Memaafkan saudara-saudaranya, ia membawa seluruh keluarga Bani Israel menetap di Mesir. Kehidupan mereka sejahtera, dilindungi, dan dimuliakan di negeri itu. Inilah fondasi Bani Israel sebagai sebuah komunitas besar. Sayangnya, kemuliaan tidaklah abadi. Setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihi salam, datanglah raja-raja Fir'aun yang baru yang tidak mengenal jasa-jasanya. Bani Israel yang tadinya dihormati perlahan dicurigai, diasingkan dan akhirnya ditindas habis-habisan. Mereka dipaksa menjadi budak, disiksa, bahkan Fir'aun melancarkan genosida yang sangat keji. Dengarlah gambaran Allah tentang tirani Fir'aun ini. Di Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi ini dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia, Fir'aun, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Di tengah pembantaian itulah takdir Allah bekerja. Seorang bayi laki-laki Bani Israel diselamatkan lewat sungai Nil, dibesarkan di istana musuhnya sendiri. Ia adalah Musa alaihi salam. Musa tumbuh, lalu diangkat menjadi rasul dan pembela kaumnya. Setelah perdebatan panjang dan mukjizat yang tak terhitung, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Inilah malam pembebasan, malam di mana janji Allah terwujud. Musa diperintahkan, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqa." Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Tariqan fil bahri
yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Untuk mereka, jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Laut Merah terbelah, Fir'aun dan pasukannya hancur. Bani Israel dibebaskan setelah menyaksikan mukjizat terbesar yang pernah ada di depan mata mereka. Seharusnya iman mereka tak tergoyahkan. Namun inilah ironinya. Begitu menyeberang, saat Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tur, hati mereka kembali goyah. Mereka meminta Tuhan untuk disembah. Dan Samiri menyesatkan mereka dengan patung anak sapi dari emas. Mereka baru dibebaskan dari penyembah berhala. Kini mereka kembali menjadi penyembah berhala. Ujian kedua, setelah berpuluh-puluh tahun hidup mengembara di padang Tih sebagai hukuman penolakan terhadap perintah Allah untuk masuk Baitul Maqdis. Selama itu Allah tetap memberikan mereka manna dan salwa, yaitu makanan terbaik dari langit, serta air yang memancar dari batu. Tapi apa respon mereka? Keluhan. Tidak ada rasa syukur sama sekali, malah juga berprotes-protes. Mereka bosan dengan makanan dari surga dan meminta kembali makanan yang biasa dimakan budak di Mesir. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ihbitu misram fa innalakum mas'altum. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Inilah mentalitas budak, mentalitas yang menukar nikmat yang agung dengan kenikmatan dunia yang remeh. Puncaknya, Bani Israel bukan hanya membangkang, mereka melampaui batas dengan membunuh para nabi yang diutus Allah untuk meluruskan mereka. Allah berfirman menyingkap karakter mereka dalam Al-Baqarah ayat ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Saudaraku, hari ini kita menyaksikan sejarah itu terulang. Bani Israel adalah kaum yang diberi nikmat Taurat, kenabian dan keselamatan. Tapi mereka jatuh bukan karena kekurangan anugerah, melainkan karena kesombongan, kufur nikmat, dan hati yang keras di hadapan kebenaran. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini, dari sejarah yang pernah ada di masa lalu. Dan untuk kita tentunya umat Islam, pelajaran bagi kita adalah yang pertama, jangan menjadi umat yang hanya ingat Allah saat terdesak, lalu membangkang saat lapang. Yang kedua, jangan menjadi umat yang punya Al-Quran atau wahyu sempurna, namun kita memilih menukar petunjuk terbaik ini dengan hawa nafsu duniawi. Yang ketiga, keimanan sejati bukan tentang melihat mukjizat, tapi tentang ketundukan tulus. Islam aslama yuslimu islaman, yang berarti menyerahkan diri, tulus tunduk patuh pada setiap perintah dan larangan Allah. Semoga kisah sejarah Bani Israel ini menjadi cermin dan peringatan bagi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anda para solihin dan solihat, jika kisah ini menyentuh hati Anda dan menjadi pengingat bagi keimanan kita, tolong jangan biarkan ia berhenti di sini. Klik tombol like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan kajian sejarah Islam lainnya. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar apa pelajaran atau ibrah terbesar yang Anda ambil dari kisah Bani Israel ini. Mari kita jadikan diskusi ini amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.